Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini walaupun dengan daring ya, secara daring. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan tentunya tak lupa kepada kita semua juga selaku umatnya. Baik, seperti yang telah Ibu informasikan pada minggu lalu, di sini pada pembelajaran biologi ini kelas 8C ya, sudah informasikan kemarin bahwasannya pada hari ini kita akan melaksanakan virtual lab. Jadi kita ketahui bersama bahwa kita ketika akan berpraktikum itu tidak hanya bisa dilakukan secara langsung saja, tetapi kita juga bisa melakukan praktikum itu secara virtual. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Nanti akan Ibu simulasikan ya. Nah, diharap teman-teman semua bisa menyimak dengan baik apa yang Ibu simulasikan sekarang, dan tentunya mohon untuk dipersiapkan dengan baik ya. Semuanya dipersiapkan dirinya, kemudian dipersiapkan alat dan bahannya, dan lain sebagainya. Nah, baik, kemarin kita sudah membahas mengenai sistem ekrasi, tetapi kita tahu bahwa pada minggu lalu itu kita hanya mempelajari mengenai materinya saja. Nah, pada hari ini Ibu ingin memperkenalkan kalian mengenai virtual lab. Jadi kalian tidak hanya mengenal teorinya saja, tetapi kalian juga bisa mengetahui bagaimana praktikumnya atau bagaimana sih proses ekrasi ini gitu. Seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita simulasikan ya. Baik, sebelum kita mulai mengenai praktikum menggunakan virtual lab-nya terlebih dahulu, jadi di sini Ibu izin menampilkan LKPD yang telah Ibu buat ya. Nah, di sini sudah ada LKPD yang telah Ibu buat mengenai sistem ekskresi. Nah, tentunya ini akan menjadi tuntunan pada saat kalian melaksanakan praktikum di virtual lab. Baik, kita buka terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, dalam LKPD ini, sini tentunya ada standar isi dan petunjuk umumnya untuk menggunakan LKPD ini. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan mengenai kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran. Tetapi yang ingin Ibu sampaikan di sini mengenai tujuan pembelajaran. Ibu ingin menekankan mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, untuk menjelaskan tujuan dan prinsip dasar dari uji kandungan glukosa dan protein dalam urin. Selanjutnya, tujuan yang keduanya yaitu untuk melakukan simulasi uji kandungan glukosa dan protein dalam urin menggunakan Lemmaya atau namanya itu di ruang belajar ya, yang dikembangkan tentunya oleh Kemdikbud. Nah, kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk menganalisis hasil simulasi untuk menentukan apakah ada indikasi dari kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian. Nah, nanti jawaban-jawaban dari tujuan ini akan bisa kalian jawab setelah kalian melaksanakan praktikum. Tentunya di sini kalian akan melaksanakan praktikumnya menggunakan virtual lab. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga sudah melampirkan dasar teori yang bisa kalian baca juga, karena sebelumnya kan ini sudah Ibu kirimkan ya. Jadi boleh kalian baca-baca juga di rumah dengan secara mandiri. Kemudian di sini Ibu sudah mencantumkan mengenai glukosa. Kan ada prinsip uji glukosanya, dan yang perlu Ibu tekankan di sini bahwa reagen ketika bereaksi dengan glukosa itu apabila menghasilkan perubahan warna yang menunjukkan ada tidaknya glukosa. Seperti itu. Nah, jika ada perubahan warna menjadi warna biru, itu tidak adanya glukosa. Kemudian jika terdapat atau menjadi warna hijau sampai merah bata, itu mengindikasikan bahwa adanya glukosa dengan konsentrasi yang meningkat sesuai perubahan warnanya. Selanjutnya, di sini Ibu sudah melampirkan juga teori mengenai protein. Nah, kemudian ada prinsip uji proteinnya juga. Nah, di sini hampir sama mengenai protein itu dengan glukosa ya. Nah, tetapi pada protein, reagen ini bereaksi dengan protein untuk menghasilkan perubahan warna. Nah, jika tidak ada perubahan warna, itu mengindikasikan bahwa tidak adanya protein. Tetapi jika warnanya menjadi ungu, itu menandakan atau mengindikasikan bahwa adanya protein dalam urin.
Baik, di halaman selanjutnya Ibu sudah melampirkan langkah-langkah kegiatannya. Nah, di sini paling atas sudah ada pendahuluan. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca tujuan yang tadi telah Ibu sampaikan ya. Bisa kalian baca juga. Selanjutnya, Ibu tentunya akan memberikan penjelasan singkat mengenai pentingnya uji kandungan glukosa dan protein dalam urin ini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan nanti pada saat kita akan melakukan praktikumnya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, tentunya alat dan bahan yang paling utama yang harus kalian siapkan yaitu bisa komputer, bisa laptop, bisa tablet, boleh ya yang punya mau memakai apa saja dengan akses ke Lemaya atau ke ruang belajar ya. Nah, kemudian selain itu hal penting yang perlu kalian siapkan sebenarnya itu jaringan internet. Dan dipastikan kalian berada di tempat yang dapat mengakses internet dengan baik. Selanjutnya ada eksplorasi dan investigasi. Di sini sudah Ibu sampaikan juga mengenai langkah kerja yang khusus untuk melakukan praktikum nanti. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, di sini Ibu akan langsung saja, sebentar. Nah, kebetulan Ibu di sini sudah searching atau mengetik pada web atau Google. Ini bisa kalian ketik juga, atau bisa kalian langsung klik pada link yang telah Ibu berikan. Coba, atau bisa kalian langsung klik saja ya. Coba kalian klik mengenai belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian langsung klik saja yang paling atas. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari belajar.kemdikbud.go.id. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian akses. Yang karena ada sumber belajar, kemudian ada kelas maya, dan ada juga bank soal. Insya Allah sangat lengkap ya di sini. Kemudian kita langsung ke daftar kontennya saja. Dan tampilannya akan seperti ini. Tetapi sebelum kalian mensimulasikan mengenai praktikumnya, di sini Ibu akan menginformasikan, atau sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai virtual lab ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa Lemaya ini merupakan bentuk tiruan dari sebuah lab nyata yang bisa digunakan untuk guru maupun siswa itu dalam proses pembelajaran. Nah, hal tersebut guna memahami dan mendalami sebuah konsep tertentu. Selanjutnya, pada laboratorium Maya atau Lemaya ini merupakan salah satu fitur dari portal rumah belajar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh. Nah, lab ini berupa software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang tentunya disajikan untuk melakukan simulasi. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa praktikum itu tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, tetapi kita juga bisa melakukannya secara virtual atau secara daring di berbagai web. Jadi tidak hanya di rumah belajar saja, tetapi banyak sekali web-web yang menyediakan virtual lab, diantaranya ada Lab Colorado dan lain sebagainya. Itu kalian bisa cari tahu sendiri ya. Karena kan teknologi semakin maju, tentunya pasti kalian juga bisa mengaksesnya secara mandiri. Kemudian langsung saja di sini kita lakukan simulasinya terlebih dahulu. Kita pilih jenjangnya. Coba kita akan melakukan praktikum pada jenjang SMP ya, kalian SMP kelas 8. Coba kita pilih tipenya Lemaya. Nah, di sini juga bisa kalian lihat banyak sekali dari konten ini ya. Di sini ada video, kemudian ada dokumen, ada animasi, artikel, audio, game, edukasi, dan Lemaya. Di sini juga ada game edukasi. Jadi misalkan banyak dari kalian yang menyukai game atau yang suka bermain game, cobalah kalian mencoba game edukasi agar menambah pengetahuan kalian juga ya, supaya lebih bermanfaat. Nah, ini langsung saja ke Lemaya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, karena kita sedang mempelajari sistem ekskresi, maka kita pilih pengujian urin dari sistem ekskresi. Kita klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Baik, sebelumnya kita baca mengenai detail dari praktikum ini. Nah, di sini kita akan memahami pentingnya pengujian urin dalam evaluasi kesehatan sistem ekskresi manusia. Percobaan ini membahas proses pengumpulan sampai urin. Nah, metode pengujiannya itu umum digunakan dan bagaimana hasilnya dapat memberikan informasi berharga mengenai kondisi kesehatan seseorang. Jadi sudah jelas ya, praktikumnya itu bertujuan untuk apa itu. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, akan langsung Ibu simulasikan bagaimana sih cara menggunakan virtual lab di Lemaya rumah belajar yang dikembangkan oleh Kemdikbud ini. Langsung kita lihat agar bisa terlihat jelas oleh kalian. Langsung kita mulai saja. Nah, di sini pada pengujian urin ini akan terdapat dua pengujian. Antaranya ada praktikum glukosa, kemudian ada juga praktikum mengenai proteinnya. Selanjutnya, di sini Ibu ingin mengenalkan kalian juga ada fitur di sini yang buat isinya buku juga di sini. Kita klik ya. Nah, coba kalian perhatikan dan kalian baca, kalian pahami ya. Di sini ada sebuah materi juga mengenai sistem ekskresi. Tentunya ini lebih fokusnya ke pengujian urin ya.
Nah, jadi pengujian urin ini dilakukan itu untuk mengecek kesehatan sistem ekskresi manusia. Ada 2 penyakit yang dapat dideteksi yang lumayan terkenal ya penyakitnya, yaitu ada diabetes mellitus dan albuminuria. Diabetes mellitus itu biasanya disebut dengan kencing manis ya. Kemudian albuminuria ini merupakan penyakit yang terjadi akibat ginjal yang tidak dapat melakukan penyaringan protein. Nah, seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya, agar bisa kalian pahami, boleh kalian baca sendiri ya, secara mandiri. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa jika urin seseorang dipanaskan dengan benedik itu menunjukkan perubahan warna menjadi merah bata. Maka orang tersebut itu terkena penyakit diabetes mellitus. Kemudian, jika urin seseorang itu dicampur dengan biuret, itu menunjukkan perubahan warna menjadi ungu, maka orang tersebut terkena penyakit albuminuria. Baik, kalau saja ini, langsung saja kita klik praktikum mengenai glukosa terlebih dahulu. Di sini Ibu akan melakukan praktikum mengenai glukosa terlebih dahulu agar kita bisa melakukannya secara berurut ya. Kita klik saja, kemudian di sini kalian akan melakukan penyusunan alat praktikum. Nah, coba di sini kalian pahami, kalian lihat dulu ya, mana sih yang disebut pipet ini, kemudian mana sih yang disebut tabung reaksi, mana yang disebut statis, kemudian mana sih yang disebut biasa disebut dengan pembuka spiritus, terus yang terakhir tabung reaksi itu yang mana gitu. Nah, di sini Ibu akan coba menyusun statis ke sini, ke alat ini ya, maksudnya apakah betul, dan kita pasang-pasang dulu. Coba jika ini memasangnya secara salah, ini tidak akan menempel ya. Coba kita urutkan untuk kita susun dengan baik, langsung nempel. Baik, bisa kalian lihat juga di sini, bisa kalian ingat-ingat juga mana sih yang disebut tabung reaksi dan yang lainnya. Coba kita submit. Nah, di sini jika penyusunannya benar, itu akan ada pemberitahuan bahwa alat praktikumnya telah tersusun. Selanjutnya kita akan ditunjukkan untuk melakukan praktikum. Nah, kemudian di sini kita harus memilih jenis urin yang akan dicoba. Di sini sudah tertera 3 jenis pilihan urin ya. Ada urin tipe A, tipe B, dan tipe C. Kita lihat keterangannya terlebih dahulu. Nah, pada urin tipe A itu urinnya normal. Kemudian pada yang tipe B-nya itu urin diabetes sedang, kemudian tipe C-nya itu urin diabetes tinggi. Nah, di sini Ibu akan memilih urin yang tipe A atau urin yang normal. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan meletakkan pipet berisi benedik ke atas tabung reaksi. Coba kita tempelkan ke sini atau letakkan ke sini. Kemudian kita cek apakah benar apa yang kita lakukan. Nah, tahapannya benar. Di sini sudah diberitahukan bahwa kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, continue. Kemudian, langkah kedua, kita harus memasukkan beberapa tetes benedik dari pipet dengan cara menekannya. Gimana ya cara menekannya? Coba Ibu akan coba menekannya di sini. Ya, netes ya, berarti betul. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita harus menggunakan pembakar spiritus untuk memanaskan tabung reaksi. Nah, dipanaskannya itu selama 2 menit. Baik, mana ya pembakar spiritusnya? Ini dia. Coba Ibu tanyakan dari bawah ke atas. Nah, hasilnya lah ya. Nah, sudah bisa kita lihat, ini belum berubah warna. Apakah harus 2 menit? Coba kalian uji coba saja secara sendiri. Di sini Ibu tidak akan menunggu selama 2 menit, Ibu langsung skip saja. Nah, ternyata selanjutnya di sini sudah ada kesimpulan, berarti langkah praktikum pada pengujian urin yang tipe A itu sudah selesai. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa urin ini tidak berubah warna karena urinnya masih berwarna yang sama, tidak berubah menjadi warna hijau, ungu, merah bata, dan sebagainya. Nah, hal ini menandakan bahwa tidak ada kandungan glukosa dalam urin tersebut. Kemudian selanjutnya Ibu tidak akan atau memilih lagi jenis urin yang mana yang akan Ibu praktikumkan, tetapi kalian harus mencoba secara mandiri di rumah mengenai tadi masih ada urin tipe B, kemudian urin tipe C. Boleh kalian lakukan ya di rumah secara mandiri. Kemudian ini Ibu kelas terlebih dahulu. Di sini kita lihat terlebih dahulu ya, setelah kita melakukan langkah pada praktikum pertama mengenai glukosa, di sini ada tabel hasil uji kandungan glukosa yang harus kalian isi. Nah, di sini sudah terlampir sampel urin yang kalian harus isi, itu sampel urinnya apa saja. Kemudian warna setelah pemanasannya itu berubah warna atau tidak, jika berubah warna, warnanya menjadi warna apa. Kemudian kandungan glukosanya itu positif atau negatif, seperti itu ya. Nanti kalian isi. Selanjutnya Ibu akan kembali lagi ke praktikum mengenai uji protein. Nah, masuk kembali, langsung kita klik di sini. Nah, di sini juga sama pada pengujian urin, kita harus memilih jenis urin yang akan dicoba. Di sini juga sudah ada 3 pilihan urin ya. Bisa kalian pilih salah satunya terlebih dahulu. Di sini kita lihat keterangan terlebih dahulu. Bahwa tipe A itu berisikan urin normal, kemudian tipe B-nya berisikan urin dengan protein. Nah, kemudian pada tipe B-nya ini merupakan urin yang berisikan protein tinggi.
berbeda ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memilih jenis urin yang tipe A juga. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan cara meletakkan pipet tetes yang berisi diuret ke atas tabung reaksi. Ini ya, kalian sudah kenal dengan pipet tetes, coba kita letakkan di sini. Hanya diletakkan saja, kemudian selanjutnya, nah tahapan yang barusan Ibu lakukan itu benar. Kita langsung saja continue. Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu dengan memasukkan beberapa tetes diuret dari pipet dengan cara menekannya. Coba kita tekan. Nah, ini sudah menetes ya ke bawah. Selanjutnya, langkah ketiga, nah ini berbeda dengan tadi ya. Jika tadi pada praktikum glukosa itu dengan cara dipanaskan, nah berbeda dengan protein itu harus dikocok tabung reaksinya dengan cara menekannya. Coba gimana ya caranya? Tekan saja. Itu sudah terkocok ya tandanya. Kemudian ini adalah hasil praktikumnya. Di sini sudah ada kesimpulan bahwa urin di sini tidak berubah warna ya. Hal ini menandakan bahwa tidak ada kandungan protein dalam urin tersebut. Nah, hal ini dinyatakan bahwa pasien itu dalam keadaan sehat. Jadi, kalian harus mencari urin mana sih yang berubah warnanya gitu, karena yang Ibu lakukan, yang Ibu praktikumkan itu tidak ada urin baik dari praktikum glukosa atau praktikum protein itu yang warnanya berubah. Baik, kalian nanti coba ya. Selanjutnya, di sini Ibu juga akan melihat adanya hasil pengamatan yang kalian harus isi. Nah, pada tabel 2 di sini kalian harus mengisi hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan mengenai uji kandungan proteinnya. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada sampel urinnya. Kalian tulis saja sampel urinnya tipe A itu apa, dan baris ke bawahnya. Kemudian di sini berarti bukan warna ya. Urin setelah dikocok. Kemudian di sini diganti dengan kandungan protein. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Nah, dikarenakan kelompoknya sudah Ibu bagikan, jadi silakan kalian setelah ini atau setelah praktikum nanti kalian mendiskusikan bagaimana hasil pengamatan kalian. Kemudian bandingkanlah hasil pengamatan kalian yang telah kalian dapatkan dan interpretasikan apakah ada indikasi kesehatan yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil uji kandungan glukosa dan protein dalam urin yang telah kalian lakukan. Kemudian kalian bisa tulis alasannya di sini. Selanjutnya, tugas yang harus kalian isi juga yaitu di sini kalian harus menganalisis dan menyimpulkan. Nah, sini sudah Ibu cantumkan mengenai perintahnya. Kalian harus menganalisis hasil uji kandungan glukosa dan protein dari simulasi yang telah dilakukan. Kemudian pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah ada indikasi dari hasil uji yang menunjukkan adanya glukosa dalam urin? Kalian boleh jawab di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada indikasi dari hasil uji yang menunjukkan adanya protein dalam urin? Kalian boleh isi di sini. Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana hasil uji ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang. Seperti itu ya, dapat dipahami. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian bertanya di dalam grup atau boleh kalian juga chat ke Ibu langsung, menanyakan ke Ibu langsung. Kita exit terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah simulasi mengenai virtual lab dengan memakai lab maya dari rumah belajar yang dikembangkan oleh Kemdikbud telah kita laksanakan. Semoga simulasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kalian di rumah harus mencobanya ya. Baik, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai virtual lab itu sangat banyak sekali fitur-fitur di web lain, tentunya tidak hanya di lab maya di ruang belajar tadi, tapi kalian boleh sekali untuk mencoba virtual lab di web-web yang lain. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk hasil pengamatannya kalian kerjakan dan tulis-tulis kelompok dan analisisnya kalian kerjakan juga. Kemudian nanti hasilnya minggu depan kalian kumpulkan pada Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Baik, Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.